penting bagi kita sebagai umat muslim, berharaplah kepada Allah yang tidak pernah menyalahi janjinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Gus Sugiyadi dalam acara Jurnal Pemuda. Setelah sebelumnya kita telah mendengarkan beberapa kisah tentang pengalaman dan cerita-cerita dari narasumber kita. Nah, kali ini kita akan mendengarkan cerita tentang kisah percintaan nih. Seperti apa kan? Penasaran? Nah, alhamdulillah kita sudah kedatangan narasumber yaitu Kak Cucu. Nah, kali ini ada gak kisi-kisi buat cerita yang sampaikan? Untuk kisi-kisi kali ini ya, ini terkait dengan seorang pemuda yang mencintai seorang pemudi ya di salah satu pesantren lah. Mungkin ya bisa jadi wanita itu atau pemuda itu yang jadi pujaan semua laki-laki. Wah, menarik nih kayaknya ya. Seperti apa kelanjutan kisahnya? Simak terus. Berawal kisah seorang pemuda, kita sebut saja pemuda ini namanya Yusa. Dia mencari ilmu atau pesantren di salah satu pesantren masih di daerah Jawa Barat. Dia masuk pesantren di usia kelas 10 SMA ya, atau usia 16 tahunan dia ke pesantren. Ya, memang benar gitu kan, di pesantrennya itu dia rajin dalam cari ilmu. Suatu ketika beranjaknya Yusa ini udah usia yang udah mulai dewasa ya, karena dari remaja yang sudah apa ya, udah mengenal cinta gitu kan. Pada kebetulan waktu itu ada lagi heboh lah, lagi heboh, lagi ada gosip-gosipnya, ada seorang santriwati yang diperebutkan oleh santri putra. Udah kedengaran semua, udah jadi rahasia umum lah gitu kan, ada seorang perempuan yang dicintai banyak laki-laki gitu kan. Nah si Yusa ini penasaran siapa gitu kan, oh ternyata perempuan itu gitu kan. Memang dia pintar, memang dia cerdas, aktif lah dalam segi organisasi di pesantrenan. Sebenarnya Yusa itu tidak menghiraukan dengan gosip yang waktu itu lagi hangat-hangatnya, karena banyak santri putra yang menyukai sosok perempuan ini. Kita sebut saja namanya Dinda ya, namanya Dinda aja. Nah Dinda ini memang seorang figur atau menjadi rois di salah satu pimpinan santriwati. Semuanya laki-laki tertarik dengan kecantikannya, dengan keanggunannya, kepintarannya, semua laki-laki tertarik. Yusa ini penasaran gitu kan, seperti apa sih gitu kan Dinda ini gitu kan, seperti apa, penasaran, pengen deket gitu kan. Singkat cerita, kebetulan waktu itu lagi pemilihan rois atau pemilihan pemimpin di salah satu pesantren. Ya, lagi ada pemilihan, pas kebetulan Yusa ini jadi rois. Nah, biasanya kalau pimpinan laki-laki namanya rois, kalau pimpinan santriwati namanya roisa. Nah, kebetulan Yusa ini jadi rois dan Dinda ini jadi roisa, gitu kan. Sehingga setiap ada kegiatan dia selalu kolaborasi, selalu diskusi, selalu musyawarah antara santriwati dan santri putra gitu kan. Jadi setiap kegiatan selalu berkoordinasi dan berkomunikasi. Nah, lama-kelamaan karena di hati si Yusa ini ada rasa juga, karena pertamanya penasaran dengan gosip waktu itu gitu kan. Ini ternyata benar kata
teman-teman yang lain bahwa Dinda itu orangnya seperti ini seperti itu gitu kan. Akhirnya ada niatan untuk lebih dekat lagi, menjadi kesempatan setiap koordinasi itu menjadi kesempatan untuk ngobrol gitu, bukan hanya bukan masalah pesantren aja tapi masalah pribadi juga gitu kan. Akhirnya Yusa ini selalu mendekati Dinda, tidak berselang lama gitu kan. Yusa ini pengen pengen mengutarakan hatinya bahwa dirinya itu mencintai Dinda gitu kan, tapi apalah daya waktu yang begitu sibuk ya, dia gimana ya caranya untuk mengutarakan hatinya supaya di unek-unek hatinya itu tersampaikan gitu kan. Ya karena kegiatan padat gitu kan. Dari pagi sekolah terus malamnya ngaji, sore ngaji, malam ngaji gitu kan. Sehingga waktunya untuk berkomunikasi sangat jarang sekali. Itu juga kalau komunikasi dalam acara-acara tertentu gitu kan. Jadi kalau ada koordinasi kegiatan pesantren baru dia komunikasi, baru dia ngobrol gitu kan. Suatu waktu Yusa ini disuruh sama ustadznya gitu kan untuk membersihkan karpet lah kalau nggak salah. Kebetulan buat Yusa ini untuk menyuci karpetnya itu melewati dulu asrama putri gitu kan. Nah, dia mengambil karpetnya gitu kan, dia membersihkan. Pas dia lagi membersihkan, Dinda itu lewat. Dan kebetulan nggak ada siapa-siapa gitu kan, cuman berdua gitu kan. Ini kesempatan nih dia menyampaikan, mengutarakan hatinya gitu kan. Akhirnya Yusa ini mengutarakan perasaannya atau mengutarakan cintanya kepada Dinda. Pas begitu lewat, mohon maaf Dinda, saya mau menyampaikan sesuatu gitu. Apa kata Dinda itu kan, begini, memang gitu kan banyak yang suka sama Dinda, tapi apakah aku juga boleh mengutarakan perasaanku kepada Dinda gitu kan. Ya ternyata Dinda itu juga sama menyukai Yusa gitu kan, saling suka gitu. Memang dari awal ngobrol udah nyaman gitu kan, koordinasi terkait dengan kepesantrenan juga sudah enak gitu kan untuk komunikasi dan koordinasi. Ternyata Dinda juga menyimpan perasaan terhadap Yusa ini. Cuman kata Dinda ini bilangnya gitu kan, tolong jaga rahasia ini. Memang kita saling mencintai, tapi tolong gitu kan, jangan sampai ada orang yang mengetahui tentang kita. Setelah mendengar dari Dinda, tambah semangat itu Yusa. Waduh, karena udah bahagia gitu ya, diterima cintanya. Nah, sampai membersihkan karpet pun jadi semangat banget. Wah, beres itu sih. Cepat banget tuh pokoknya ngeberesin karpetnya itu, membersihkan karpetnya. Setelah beres, ditanya sama ustadznya itu, Ustaz, kok cepat banget ini? Biasanya juga lama gitu kan? Enggak. Pokoknya hari ini lagi bahagia. Wah, pokoknya gitu kan. Ustadz ini nanya gitu kan, bahagia apa? Pokoknya lagi bahagia gitu kan. Udah, terima kasih ya Yusa ya, udah nyuci karpetnya. Udah gitu kan. Akhirnya dijemurlah gitu kan karpetnya, udah balik lagi ke asrama putra gitu. Ya setelah mendapatkan perasaannya gitu kan, mendapatkan cintanya dari Dinda, Yusa ini ya setiap harinya jadi semangat, jadi bahagia gitu lah, tambah bahagia istilahnya. Jadi kisah cintanya Yusa dan Dinda ini tidak ada yang tahu kecuali sahabatnya Dinda gitu, sahabatnya Dinda gitu kan. Itu juga hanya sebatas untuk jadi perantara apabila dia ngasih surat dari Dinda untuk Yusa, ya dia gitu kan perantaranya. Begitu juga sebaliknya kalau Yusa ngirim surat ke Dinda gitu kan, dia yang jadi perantara. Cuman 3 orang itu aja yang tahu gitu kan, Yusa, Dinda, dan sahabat Dinda. Sampai-sampai teman-temannya Yusa mengajak gitu kan, Yusa ini antum mau ikutan gak untuk
menyampaikan cintanya kepada Dinda. Kita ini udah siap-siap nih untuk menyampaikan gitu kan. Padahal mah Yusa itu udah duluan gitu kan. Dia udah main belakang gitu ya. Udah main belakang, udah mengutarakan perasaannya gitu kan. Tapi teman-temannya Yusa itu pada nggak tahu. Yang nggak tahu tentang kisah cintanya Yusa dan Dinda. Semua sahabat Yusa menyampaikan perasaannya kepada Dinda, tapi tidak ada yang diterima gitu kan. Dia bilangnya itu dia mengutarakannya lewat surat. Rata-rata temennya Yusa itu mengutarakan dengan lewat surat gitu kan. Tapi rata-rata tidak ada yang diterima gitu kan. Bahasanya hatiku sudah ditutupi dengan seseorang gitu kan. Penasaran kan teman-temannya Yusa itu siapa sih gitu kan. Udah ada yang nutupin perasaannya, udah yang menyampaikan perasaannya nih gitu kan. Hatinya sudah tertutupi gitu kan. Siapa nih gitu kan. Kata teman-teman Yusa, kamu ini belum menyampaikan bagian antum nih gitu kan. Kami sudah ditolak nih gitu kan. Nanti aja gitu kan. Kata si Yusa ini gitu, nanti aja lah. Saya mau fokus ngaji dulu gitu kan. Pada saat yang tidak terduga gitu kan. Yang biasanya sahabat Dinda itu menyampaikan surat ya kepada Yusa. Pada waktu itu biasanya setelah ngaji malam. Biasanya ngaji malam itu jam 8 sampai jam 10. Nah, tadinya setelah ngajinya itu mau menyampaikan surat kepada Yusa. Tapi surat itu jatuh di salah satu tempat. Diketahui oleh ya temannya Dinda lah yang lain gitu kan, bukan sahabatnya yang lain. Dibukalah surat itu. Wah, ini Dinda sama Yusa udah jadian nih, main belakang nih gitu kan, udah pada tahu nih. Akhirnya udah tahu gitu kan. Akhirnya udah tahu sampai-sampai di salah satu acara pertemuan bersama, biasanya di acara muhadarahan atau di acara pertemuan-pertemuan, di acara mubalik tablik gitu kan. Di suatu ketika ada teman Yusa itu menyampaikan ada kiriman surat dari seorang Dinda gitu kan kepada Yusa, dibacakan. Akhirnya satu pesantren itu tahu bahwa Dinda itu berhubungan dengan Yusa. Singkat cerita waktu yang begitu lumayan lama ya, udah 1 tahun. Di akhir dia perpisahan, di acara wisudanya pesantren, dia menyampaikan surat kepada Yusa, Dinda itu kepada Yusa, dengan kata-katanya itu, aku tidak akan mencari laki-laki lain kalau engkau tidak mencari perempuan lain. Ya, insya Allah aku akan setia, kata Dinda itu. Dan Yusa juga membalas surat dari Dinda ya dengan kata-kata seperti ini. Dinda, apabila engkau jadi suratan takdir jodohku, maka kita tidak akan berpisah. Tapi kalau engkau menemukan laki-laki yang lebih baik daripada aku, maka nikahilah dia. Dan apabila engkau menginginkan aku, maka tunggulah aku. Itulah balasan surat dari Yusa gitu kan. Karena kenapa pakai surat? Karena ke pesantrennya itu tidak boleh membawa HP. Bahkan kalau bawa HP bisa disita, bahkan dihancurkan. Nah, kenapa membalas suratnya gitu kan seperti itu? Karena pada saat itu ada acara perpisahan, yaitu wisudaan. Yusa ini kuliah di salah satu tempat yang memang berbeda dengan pesantren yang diinginkan oleh Dinda. Jadi lumayan jauh lah gitu kan. Setelah itu Dinda ke pesantren barunya, dan Yusa juga kuliah di salah satu tempat. Ya, jadi Dinda itu baru masuk SMA ya. Sedangkan Yusa baru masuk kuliah. Singkat cerita, setelah beberapa tahun ya,
beberapa tahun lamanya, mungkin ya 2 tahun, 3 tahun lah, dia tidak ada komunikasi antara Yusa dan Dinda itu gitu kan. Tapi keduanya itu ya saling mengharapkan gitu kan. Terutama Yusa karena sudah tahu karakternya baik lah dari awal, menurut pandangannya Yusa ini. Yusa ini berharap besar lah gitu kan. Yusa ini dibilang setia ya, menunggu harapan, terlalu banyak harapan terhadap Dinda gitu kan. Tapi memang tak apa, tidak ada komunikasi di antara keduanya. Setelah 3 tahun lamanya, dia mengurungkan niatnya Yusa ini untuk berangkat atau pergi ke rumahnya Dinda. Karena memang sebelumnya sudah dikasih tahu tentang alamat rumahnya Dinda. Pada saat itu sudah punya feeling dan perasaan, firasat lah di pikiran Yusa itu. Biasanya nih bulan ini biasanya nih tanggal sekian itu dia pulang ke rumah. Dia juga tahu sebenarnya dari sahabat Dinda waktu itu gitu kan, informasinya gitu kan. Akhirnya Dinda itu memang pulang dan Yusa itu berangkat ke rumahnya. Hujan-hujan dia nggak mengenal hujan, nggak mengenal malam. Dia berangkat ke rumahnya Dinda Yusa ini. Sampailah Yusa ini ke rumahnya Dinda. Begitu di rumahnya Dinda biasa disambut dengan hangat oleh Dinda, dan kebetulan juga memang benar gitu kan feelingnya, firasatnya Yusa itu bahwa Dinda itu sudah ada di rumah gitu kan. Ya biasalah gitu kan, ngobrol-ngobrol gitu kan. Yang jadi masalahnya itu kelihatan, terutama bapaknya Dinda itu kurang setuju, kayaknya kurang setuju kedatangannya Yusa ke rumahnya gitu kan. Karena apa? Dia nggak nanya, walaupun ada nggak nanya, diem aja gitu kan. Cuek lah istilahnya, khususnya bapaknya. Ya walaupun dalam keadaan orang tuanya cuek, tapi Yusa ini bisa berkomunikasi, ngobrol sama Dinda gitu kan, ditemenin sama sahabatnya Dinda gitu kan, ngobrol lah. Ternyata Dinda itu sudah dijodohkan sama orang yang memang bapaknya itu sudah seret sama laki-laki itu gitu kan. Memang sih ya dijodohkan sama orang yang finansialnya lebih bagus ya daripada Yusa gitu kan. Dinda ini menangis mengutarakan bahwa dia itu dijodohkan gitu kan. Dijodohkan sama laki-laki lain gitu kan. Nah, mendengar hal itu akhirnya Yusa jadi lemas gitu. Yusa yang tadinya menanam harapan kepada Dinda, harapannya itu pengen jadi belahan jiwanya, menjadi bagian dari hidupnya untuk selamanya, tapi kenyataannya dia itu sudah disandingkan oleh orang tuanya dengan laki-laki lain. Ya akhirnya ya Yusa ini pulang lagi gitu kan, dapat informasi gitu kan hal itu, bahwa Dinda itu dijodohkan oleh orang tuanya dengan laki-laki lain. Suatu ketika akhirnya Dinda itu menikah dengan orang lain gitu kan. Yang dimana sebelumnya sudah diarap-arapkan gitu, setelah diharapkan oleh Yusa bahwa Dinda itu pengen jadi istrinya, tapi kenyataan apalah daya, takdir Allah memang yang terbaik, Dinda itu menikah dengan orang lain gitu kan. Dan yang jadi lebih sakitnya itu di pernikahannya Dinda itu Yusa nggak diundang gitu kan. Terus gimana kelanjutannya setelah si Yusa ini ditinggal nikah sama Dinda gitu? Setelah 1 tahun lamanya, setelah ditinggal nikah oleh Dinda, Yusa ini mengurungkan niat untuk menikah gitu kan. Tiba-tiba Yusa itu melihat medsos
yang melihat medsos. Di medsosnya itu ternyata Dinda itu membuat status di mana status itu sama dengan mengumbar rumah tangganya. Wow. Intinya di medsosnya itu seolah-olah Dinda itu menjelek-jelekan suaminya. Jadi berpikir Yusa ini, andaikan aku jadi suaminya, bisa jadi aku yang dijelek-jelekin oleh Dinda nanti di medsos. Di saat itulah Yusa langsung berpikir bahwa ternyata takdir Allah itu lebih baik daripada keinginan manusia. Karena sudah terbukti bahwa dia pernah dikecewakan sama perempuan, dan itu menjadi suatu obat buat dirinya menambah keyakinan bahwa takdir Allah lebih baik daripada keinginan manusia. Jadi merinding ya, jadi terinspirasi lewat cerita yang diceritakan oleh AA. Mungkin ada hikmah yang kita bisa petik dari cerita barusan Untuk hikmah dari cerita tadi ya, yang pertama bahwa berharap sama manusia itu akan menghasilkan kekecewaan. Maka penting bagi kita sebagai umat muslim, berharaplah kepada Allah yang tidak pernah menyalahi janjinya. Wah, gimana nih? Sahabat Jurnal Pemuda, menarik kan? Nah, tetap stay tune dan simak terus cerita-cerita terbaru dari Jurnal Pemuda, hanya di Jurnal Pemuda.